Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kecenderungan manusia selalu menilai diri berlebih-lebihan. Dalam arti mereka membesar-besarkan apa yang mereka lakukan dan juga bisa saja menganggap sepele tantangan-tantangan yang dihadapi. Di dalam hal kita menjadi murid Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita seharusnya menilai diri kita dan melihat hidup kita bukan berdasarkan kemampuan yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri, tetapi haruslah bertitik tolak dan dimulai dari karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita memiliki status baru sebagai ciptaan yang baru. Firman Tuhan yang barusan kita baca ini merupakan perbincangan Petrus dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus di dalam pasal 13 ayat 33 mengatakan demikian, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Berangkat dari perkataan Tuhan Yesus tersebut, maka Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-36 tadi, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Artinya Petrus itu bertanya tujuan Tuhan Yesus pergi. Dan pertanyaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, merupakan bukti bahwa Simon Petrus tidak memahami secara benar apa dan mengapa Tuhan Yesus pergi. Nah, sekarang kita melihat ayat per ayat. Di dalam ayat yang ke-36, Petrus bertanya, tujuan Tuhan Yesus pergi atau kemanakah Tuhan Yesus pergi? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tuhan Yesus memberikan jawaban bukan langsung memberitahukan tujuan kemana ia pergi. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu Petrus 2 hal. Pertama, bahwa untuk saat ini ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, karena itu yang dijelaskan di dalam pasal selanjutnya, Tuhan Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Dan kepergiannya kepada Bapa itu bukan langsung pergi, tetapi Tuhan Yesus akan menghadapi salib, akan ditangkap
akan mati di atas kayu salib, akan melakukan karya penyelamatan seperti yang sudah diberitahukan kepada para muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berangkat dari hal ini maka Tuhan Yesus memberikan dua jawaban kepada Petrus. Jawaban pertama adalah bahwa memang Petrus tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam hal Tuhan Yesus menyelenggarakan karya keselamatan. Petrus hanya bisa menyaksikan bahwa anak tunggal Bapa itu akan dinaikkan seperti yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya bahwa kalau Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa, maka dia melewati yang disebut dengan salib itu. Dan tentunya Petrus tidak bisa mengikut Tuhan Yesus di dalam bagian itu. Tetapi menariknya adalah Tuhan Yesus melanjutkan perkataan dan mengatakan, ini jawaban yang kedua, bahwa nanti kelak Petrus akan mengikut dia. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Artinya setelah karya keselamatan itu dilakukan oleh Kristus, maka Petrus sendiri pun juga akan menjalani kehidupan mengikut Tuhan Yesus dengan penuh komitmen. Kemudian kita beranjak ke ayat yang ke-37. Di dalam ayat yang ke-37 kita belajar, di sana ada informasi bahwa Petrus memberikan respons atas jawaban Tuhan Yesus. Petrus bertanya terus, lalu mengapa? Mengapa dia tidak bisa mengikut Tuhan Yesus sekarang? Lalu ada tambahan dari pertanyaan itu. Petrus mengatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini perkataan yang sungguh berani. Petrus sangat ingin bersama-sama terus dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca informasi di Injil yang lainnya, Bapak Ibu, di situ kita dapati bahwa memang Petrus menyatakan komitmennya, menyatakan bahwa ia lebih daripada murid-murid lainnya. Ia rela mati demi Tuhan Yesus. Dan itu adalah perkataan yang terburu-buru, yang tidak dipikirkan secara matang-matang. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-38, Tuhan Yesus memberikan juga tanggapan atas pernyataan Petrus yang terakhir itu. Ketika Petrus mengatakan bahwa aku akan memberikan nyawaku bagimu, lalu Tuhan Yesus berkata demikian, engkau akan memberikan nyawamu bagiku. Nah, perkataan memberikan nyawa itu sebetulnya sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus di pasal sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya domba-dombanya, orang percaya kepadanya, bisa mengalami keselamatan. Dan di dalam ayat 38 ini juga Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa bukannya Petrus rela berkorban demi Tuhan Yesus, tetapi malah Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Jadi Tuhan Yesus tahu kondisi Petrus. Petrus tidak bisa dengan kepercayaan dirinya sendiri, dengan keyakinan akan dirinya sendiri bisa melakukan apa yang dia ucapkan. Nah, berdasarkan semua penjelasan ini, maka ada 3 hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepergian Tuhan Yesus kepada Bapa itu merupakan pelaksanaan misi penyelamatan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Walaupun Petrus tidak ingin kalau Tuhan Yesus pergi, walaupun Petrus ingin kalau bisa menghalangi peristiwa salib itu, tetapi itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihalangi oleh apapun, karena itu adalah kehendak Allah di dalam keselamatan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia menyelamatkan kita dengan begitu serius, Dia berinisiatif, dan Ia memberikan yang terbaik di dalam keselamatan kita.
Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepergian Tuhan Yesus pasti melewati salib, di mana ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya agar mereka selamat. Maka karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah keselamatan kita dari dosa. Supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita dikuduskan melalui darahnya yang kudus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Maka dengan demikian kita sebagai orang percaya hendaknya juga hidup di dalam keselamatan. Dengan apa? Dengan kita bisa menjalani hidup kita di dalam komitmen dan di dalam kita mengikut Tuhan dengan setia. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hanya oleh karena kita sudah menerima dan mengalami karya keselamatan sajalah yang mendasari kita untuk bisa berkorban di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang ketiga ini sebetulnya menjadi peringatan bagi Petrus dan menjadi peringatan bagi kita sekarang. Seberapa besar harga yang kita bayar di dalam kita mengikut Tuhan. Itu harus dimulai dari apa? Pengalaman keselamatan kita. Harus dimulai dari apa? Karya Tuhan Yesus yang besar di dalam Dia memberikan kita keselamatan. Maka kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita memiliki komitmen yang tulus, melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, mengikuti jalan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat, ini kita masih ada dalam situasi, dalam suasana minggu sengsara. Dan marilah kita tetap merenungkan kebaikan Allah yang besar di dalam Dia menyelamatkan kita. Dan pengalaman kita akan keselamatan hendak itu mendorong kita untuk menghargai kuasa salib Kristus dan kebangkitannya di dalam kita menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kita menjadi orang yang semakin berakar di dalam kita menjadi murid Tuhan Yesus. Marilah kita menilai diri kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki secara independen, secara mandiri dalam diri kita, tetapi seharusnya kita menilai diri kita, kemampuan kita berdasarkan karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan hendak itu terimplementasi di dalam kita membaktikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.